Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Wahda, Prodi Pendidikan Luar Biasa, NIM 2020 186 202B0032. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu tentang anak dengan masalah sosial. Nah, untuk materi selanjutnya atau yang ketujuh yaitu gepeng, pemulung anak atau anak pemulung dan anak jalanan. Untuk pengertian gelandangan, pengemis, pemulung, dan anak jalanan, pada awalnya mereka adalah orang-orang yang miskin secara materi. Namun, karena memiliki budaya miskin yaitu malas, mereka memenuhi kebutuhan hidupnya menunggu belas kasihan, mengamen atau meminta-minta. Nah, untuk faktor penyebabnya sendiri, menurut para ahli sosial, penyebab adanya gelandangan, pemulung, dan pengemis, serta anak jalanan, yaitu disebabkan oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan. Namun, secara detail dapat dijelaskan bahwa keberadaan gepeng dan anjal disebabkan terjadinya kemiskinan lokal secara kultural maupun struktural, yaitu tidak mampu bekerja, tidak punya modal usaha, tidak punya keterampilan kerja, tidak punya pilihan lain, dan lebih suka menjadi gepeng. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu ada beberapa poin, antara lain tanpa kartu tanda penduduk, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah tanpa tempat tinggal yang tetap atau pasti. Yang ketiga adalah tanpa penghasilan tetap atau pekerjaan yang tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas. Yang keempat adalah tanpa rencana hari ke depan anak-anaknya maupun dirinya sendiri. Yang kelima adalah mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain. Yang keenam adalah berpakaian kumuh, compang-camping, dan tidak wajar. Yang ketujuh adalah memperalat sesamanya untuk merangsang belas kasihan orang lain, bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih, dan kadang mendoakan, dan sumbangan untuk organisasi tertentu. Yang terakhir yaitu meminta-minta atau mengamen di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, dan tempat umum lainnya. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi yang ke-8 yaitu tentang korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari materi tersebut. Mereka adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal akibat bencana alam, kerusuhan, korban perang yang terjadi di suatu daerah, dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil. Yang kedua yaitu faktor penyebab. Untuk faktor penyebabnya sendiri yaitu antara lain banjir, gunung meletus, tsunami, longsor, kekeringan, kerusuhan, konflik, perang. Dan yang terakhir adalah menutup diri dari dunia luar, tidak mau menerima perubahan, komunikasi yang sulit, dan masih mempertahankan adat istiadat dari nenek moyangnya. Nah, untuk karakteristiknya sendiri memiliki 2 poin, yaitu yang pertama mengalami trauma baik fisik maupun mental. Yang kedua adalah masih terisolasi dari dunia luar. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi yang ke-9 adalah geng motor. Nah, di sini pasti sudah pada tahu kan apa geng motor itu.
Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu geng motor. Geng motor adalah bagian dari suatu kultur masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial daerah ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Sedangkan untuk faktor penyebab geng motor ini terjadi adalah yang pertama, fenomena global yang ditiru oleh para remaja daerah. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang kurang baik. Yang ketiga adalah faktor lain yang menjadi penyebab adalah pelarian dari suatu kondisi yang dialaminya. Nah, untuk karakteristik geng motor sendiri memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Yang kedua, bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan, pencurian, perusakan, dan melakukan tindak kekerasan serta teror. Yang ketiga adalah bersikap agresif, suka baku hantam tanpa alasan yang jelas, hanya sekedar ingin mengukur kekuatan kelompoknya saja. Yang keempat adalah sering membuat onar di lingkungan sekitar. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi ke-10 yaitu penanggulangan terhadap anak penyandang masalah sosial. Di sini ada 3 poin yaitu preventif, kuratif, dan prognosa. Untuk preventif sendiri yaitu dengan menjadi relawan dalam membantu memberi pendidikan, keterampilan, atau minimal peduli dengan mereka. Bisa juga kita memberi bantuan materi jika kita mampu. Nah, sedangkan untuk kuratif sendiri yaitu menjadi pelopor di lingkungan pemberdayaan di lingkungan setempat. Nah, sedangkan untuk prognosa diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan dan permasalahan sosial. Namun, masalah individual berbeda dengan masalah sosial. Masalah individual bisa diselesaikan seorang diri, sementara masalah sosial harus diselesaikan secara kolektif bersama anggota masyarakat lainnya. Dengan cara rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial, perencanaan sosial, atau sanksi sosial. Mengapa demikian? Karena penyebab dan akibat dari masalah sosial bersifat multidimensi dan menyangkut masyarakat atau banyak orang yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya atau materi yang ke-11 yaitu layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Indonesia berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat dirinya agar mereka kelak dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki kemampuan intelektual sehingga dapat dijadikan sumber daya manusia yang berpotensi dalam memimpin bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Namun, banyak faktor yang akhirnya membuat anak-anak Indonesia mengalami putus sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja Indonesia putus sekolah adalah ekonomi keluarga, kurangnya kemampuan minat remaja dalam mengikuti pendidikan di sekolah, kondisi tempat tinggal remaja, pandangan masyarakat terhadap pendidikan, serta adat istiadat dan ajaran-ajaran tertentu. Nah, untuk jenis-jenis layanan pendidikannya sendiri dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu mobile school. Kita mengetahui bahwasanya pendidikan merupakan hak setiap orang tanpa memandang status ekonomi, status sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah lokal harus berupaya menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Masyarakat
Pemer- Pemerintah lokal telah dapat menyelenggarakan bentuk layanan pendidikan secara formal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di tempat yang telah disediakan seperti sekolah. Namun, bagaimana dengan bentuk layanan pendidikan non-formal? Nah, layanan pendidikan non-formal dapat diartikan sebagai bentuk layanan pendidikan di luar jalur formal, misalkan proses pendidikan di tempat kursus, bimbingan belajar, kegiatan belajar, paket A, B, dan C, dan tempat belajar lainnya di luar sekolah. Model-model layanan pendidikan non-formal ini biasanya diselenggarakan pada sebuah tempat yang sifatnya menetap. Namun, kelemahan model ini adalah masih adanya beberapa kalangan masyarakat yang belum tersentuh layanan pendidikan. Oleh karenanya, dibutuhkan cara-cara kreatif dari pihak yang berwenang untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah kota telah menemukan cara-cara kreatif untuk menanggulangi masalah seperti ini dengan menggunakan pola sekolah bergerak untuk kebutuhan layanan pendidikan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Konsep yang ditawarkan adalah dengan konsep mobile school. Dengan konsep ini diharapkan agar seluruh warga yang belum tersentuh pendidikan dapat menggunakan fasilitas tersebut tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Karena mobile school yang pada operasionalnya dengan menggunakan kendaraan bergerak menjangkau mereka. Nah, untuk konsep mobile school ini merupakan program yang dirancang untuk menjaring siswa putus sekolah atau drop out, khususnya anak jalanan, agar termotivasi kembali ke bangku pendidikan. Nah, pemerintah akan menjamin mereka yang termotivasi untuk disalurkan ke sekolah-sekolah terdekat dengan cara menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah agar calon siswa yang tertarik bisa langsung disalurkan sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Nah, untuk yang kedua yaitu homeschooling. Pastinya Anda sudah tidak asing dengan homeschooling. Homeschooling adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan atau informal. Sekolah di rumah ini dilakukan di rumah di bawah pengarahan orang tua dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya. Beragam alasan seperti kondisi medis tertentu yang tidak memungkinkan anak mengikuti sekolah formal, ketidakpuasan dengan metode pendidikan yang tersedia, atau keyakinan bahwa anak tidak dapat mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya di sekolah umum. Yang ketiga adalah pendidikan keterampilan. Untuk pendidikan keterampilan sendiri, yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya, menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan seperti les memasak, les menjahit, les alat musik, les melukis, dan lain sebagainya, yang di kemudian hari dapat berguna bagi kehidupan anak-anak tersebut dan masyarakat sekitarnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kejar paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C ini adalah solusi bagi kita yang sudah berusia di atas usia sekolah ataupun yang masih muda yang putus sekolah atau tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal karena beberapa alasan, namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Kejar paket ini adalah Kejar adalah singkatan dari kelompok
belajar. Siapa saja yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C harus mendaftar di Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya kita mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Kejar paket A setara dengan sekolah dasar atau SD, kejar paket B setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP, sedangkan kejar paket C setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang kelima yaitu pendidikan nilai dan sikap. Bahwa sikap afektif erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki seseorang. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki. Oleh karenanya, pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Menurut pendapat saya, pendidikan nilai dan sikap ini penting diterapkan pada siswa sekolah dasar untuk menjadi pondasi kelak mereka dewasa nanti dalam bertindak, bersosialisasi, dan hidup bermasyarakat. Masalah yang terjadi di Indonesia saat ini ialah banyaknya produk manusia-manusia yang cerdas secara intelektual, namun mereka tidak berkarakter dan tidak memiliki moral yang baik. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain, rukun dalam bermasyarakat, sulitnya bersatu dalam perbedaan, dan lain sebagainya. Nah, banyak faktor yang melatar belakangi hilangnya sikap-sikap positif dalam diri bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dengan anak-anak penyandang masalah sosial, sedangkan mereka saja yang tidak termasuk penyandang masalah sosial masih seperti itu. Inilah peran pentingnya pendidikan nilai dan sikap bagi anak-anak penyandang masalah sosial. Nah, untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan dan manajemen pendidikan. Pelaksanaan pendidikan adalah kegiatan untuk merealisasikan rencana untuk menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam belajar dan mengajar. Manajemen pendidikan suatu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang mana hal itu bisa berupa money, materials, method, mesin, dan market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan sebuah rancangan dan perencanaan yang matang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan utama untuk menjadi media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Terciptanya pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatnya citra positif pendidikan, teratasi mutu pendidikan, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Identifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan. Terciptanya peserta didik yang aktif dalam pengembangan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjut pendidikan.
Tindak lanjut dan evaluasi program adalah salah satu komponen manajemen program yang esensial dalam program bimbingan dan konseling. Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan dan perencanaan suatu program substansi pendidikan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.